Pertama berselisih dulu, gontok-gontokan, saling mencela, saling menghina, saling merendahkan, saling tuding antara satu dengan yang lain, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, dan yang lainnya. Ini terjadi. Yang hari ini di akhir zaman kita merasakan umat Islam ini, mereka apa? Ikhtalafu. Bahkan kalau kita lihat flashback sejarah pada zaman terjadi pembunuhan, mulai pertama kali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu oleh orang-orang Khawarij, kemudian dibunuh juga Ali bin Abi Thalib oleh Abu Muljam, orang-orang Yahudi yang menyamar sebagai orang Muslim. Terjadi perpecahan yang dimana terjadi perang sivil antara Muawiyah dengan Ali, dan terus seperti itu terjadi pemberontakan terhadap khilafah, mulai Muawiyah, mulai Abbasiyah, mulai juga sampai Utsmani dan sebagainya. Kenapa? Ini berpangkal daripada terjadi perselisihan, terjadi perbedaan yang sangat meruncing, kemudian terjadilah sampai peperangan. Maka oleh sebab itu ini bagian daripada orang-orang yang senantiasa ingin mereka masuk ke dalam taman-taman surga. Mudah-mudahan para jamaah Bapak Ibu, kita semuanya merupakan bagian orang-orang yang insya Allah mendapatkan Riyadul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita akan melanjutkan kajian kita yang insya Allah sudah menjadi pembahasan kita secara tematik, secara bersambung. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita tentang hadis-hadis dan ayat-ayat Allah tentang kondisi akhir zaman, yang dimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yaitu Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat tersebut yang dimana Allah menceritakan kondisi nabinya yang mulia, kekasihnya yang mulia, pilihan manusia yang mulia, yaitu baginda yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau betul-betul merasakan keprihatinan kondisi umatnya yang dimana di akhir zaman ini menghadapi hal-hal yang menyimpang dari petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung umatnya ini sudah melakukan hajrun itu adalah mereka memboikot, mereka berpaling, mereka meninggalkan, dan mereka tidak memperdulikan Al-Quran. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini diabadikan di dalam surat Al-Furqan, surat yang 25 ayat yang 30, ketika Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang tidak diperdulikan, diacuhkan." Ya. Maka dari poin-poin pembahasan kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan ayat ini, maka dua ulama besar yaitu Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir rahimahullah azza di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim, dan juga di dalam kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah azza murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah azza yang hidup pada tahun yaitu 751 Hijriah, yang dimana dua ulama besar ini kedua-duanya adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana satu ahli tafsir, yang satunya juga termasuk yaitu orang ulama yang betul-betul ahli dalam persoalan-persoalan secara akidah, ibadah, maupun bahkan secara tibun nabawi, masalah hati juga. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama ini ya Ibnu Qayyim dan juga Imam Ibnu Katsir menerangkan di antara umatnya yang termasuk yaitu hijrul Quran adalah mereka yang adamul iman, mereka yang tidak mau membenarkan, mengimani, meyakini tentang kebenaran Al-Quran. Ini sudah kita sampaikan.
Jelaskan di dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat 136. Dan juga di antara mereka juga mereka yang yaitu adamu al-dars, ya, adamul qiraah, mereka yang tidak mau membaca Al-Qur'an, ya, adamul tilawah, mereka yang tidak mau menghafalkan Quran, adamul hifdz, ya, hifdi, mereka yang tidak mau membaca, mereka tidak mau juga tadarus mempelajari Al-Qur'an, mereka tidak mau belajar Al-Qur'an, mereka tidak mau juga memahami Al-Qur'an, ya, mengamalkan juga Al-Qur'an, adamul amal wa adamut tadabbur, ya. Padahal sudah kita jelaskan di antara manfaat keuntungan orang tadabbur ini akan semakin menjadikan orang itu semakin cinta, semakin dekat kepada Allah, semakin dia ini betul-betul haus dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam Al-Qur'an, berupa lantunan ayat-ayatnya, berupa makna-makna yang terkandung di dalamnya. Semakin orang dekat, semakin orang cinta, semakin orang rindu, semakin orang tawakal, semakin orang takut itu, maka ketika orang betul-betul faham, mengerti, mentadaburi dengan penghayatan, pemahaman, maka akan menjadikan orang itu semakin lebih dekat kepada Allah. Beda kalau mereka yang membaca Quran tanpa ada tadabur, tanpa ada tafakur, penghayatan, pemahaman, maka tidak bisa mereka akan bisa memahami Al-Quran dengan benar. Itu. Makanya bahkan sampai-sampai Allah mengatakan dalam 3 ayat sekaligus yang berbeda surat, di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 82, apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mau memahami Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mau ya mengerti tentang kandungan-kandungan makna yang di dalam Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an diturunkan bukan dari sisi Allah, maka akan terjadi perselisihan, pertentangan yang sangat banyak. Jadi kalau orang itu tidak paham Quran, tidak mengerti tentang kandungan Al-Quran, makna-makna yang ada di dalamnya, tafsir-tafsir yang terkandung di dalamnya, hukum-hukum yang ada di dalamnya, maka akan terjadi apa? Perselisihan, terjadi perpecahan. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini pernah disampaikan oleh yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, radhiyallahu anhun, di mana Umar bin Khattab ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Abdullah, limada ummah ikhtilaf? Kenapa umat Islam ini berselisih? Kenapa umat Islam ini tidak bisa bersatu? Wa kitabuhum wahid, padahal Al-Qur'annya satu. Wa ilahuhum wahid, Tuhannya juga satu. Wa nabiyuhum wahid, nabinya juga satu. Mereka kenapa tetap berselisih? Padahal mereka juga menyembah Allah, mengimani Al-Qur'an. Mereka juga nabinya juga sama, Nabi Muhammad SAW, mereka juga mengikuti nabinya. Tapi mereka kenapa ikhtilafu? Kenapa tetap mereka berselisih? Maka Abdullah bin Abbas menyatakan apa di dalam hadis? Sayati qaumun, akan datang suatu kaum yafhamunal Qur'an laisa kama lanafhamun. Akan datang suatu kaum, masyarakat, orang-orang yang dimana ketika mereka memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akan tetapi mereka tidak mempelajari, memahami, menghayati, mengamalkan sebagaimana yang kami pahami dan kami amalkan. Jadi satu kaum itu muncul, kata Ibnu Abbas ini, nanti mereka itu ketika belajar Quran, memahami Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, tapi tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh, yang diajarkan oleh para sahabat Nabi yang mulia. Mereka tidak dibangun di atas tauhid yang benar, akidah yang benar, iman yang benar, manhaj yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Ikhtalafu, mereka akan berselisih
Kemudian setelah mereka berselisih, apa yang terjadi? Iktatalu, akan terjadi peperangan. Ya. Pertama berselisih dulu. Gontok-gontokan, saling mencela, saling menghina, saling merendahkan, saling tuding antara satu dengan yang lain, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, dan yang lainnya. Ini terjadi. Yang hari ini di akhir zaman kita merasakan umat Islam ini, mereka apa? Ikhtalafu. Bahkan kalau kita lihat ya, flashback sejarah pada zaman terjadi pembunuhan, mulai pertama kali Utsman bin Affan radhiyallahu an, dibunuh Utsman bin Affan oleh orang-orang Khawarij, kemudian dibunuh juga Ali bin Abi Thalib oleh Abu Muljam, orang-orang Yahudi yang menyamar sebagai orang Muslim. Terjadi perpecahan yang dimana terjadi perang sifil antara Muawiyah dengan Ali. Dan terus seperti itu terjadi pemberontakan terhadap khilafah. Mulai Muawiyah, mulai Abbasiyah, mulai juga sampai Utsmani dan sebagainya. Kenapa? Ini berpangkal daripada terjadi perselisihan, terjadi perbedaan yang sangat meruncing, kemudian terjadilah sampai peperangan, iktatalu. Sampai perang. Bagaimana para jamaah kalau kita memahami sejarah ini? Sampai sekarang pun terjadi seperti itu. Ketika tidak ada negara Islam, tidak ada khilafah, terjadi Islam kemudian ditinggalkan, hukum-hukum diabaikan, tidak jalankan dengan semestinya. Umat Islam tidak menjalankan Islam secara kafah. Luar biasa. Meskipun tidak sampai terjadi perang, tapi perang mulut, perang pemikiran, ya, di media sosial, bahkan terjadi face to face juga. Nah, ini kondisi akhir zaman, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan kondisi ketika umat Islam memahami Al-Quran ini tidak sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat Nabi. Jadi itulah kejadian kondisi di akhir zaman sekarang. Makanya betul kata Hasan Al-Basri rahimahullah azza wa jalla, seorang ulama tabi'in, seorang ulama hadis, ya. Beliau menjelaskan seandainya Al-Quran ini ketika mereka belajar tanpa adanya tadabur tafahum, tanpa dihayati, dipahami isinya, maknanya, maka apa yang terjadi sebatas mereka menghafal, tapi mereka menyimpang dari Al-Quran. Mereka menyelisihi kandungan Al-Quran. Mereka tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Bahkan mereka mengingkarinya. Ini luar biasa. Apakah ini bisa dinamakan orang sebagai ahlul Quran? La, kalla, tidak sekali-kali. Jadi sebatas orang membaca Quran, Syiah pun pinter membaca Quran. Aliran-aliran sesat yang lain pun juga pinter membaca Quran. Bahkan mereka juga hafal. Akan tetapi ketika mereka tidak ada pemahaman yang benar, tidak dilandasi, dibangun dari iman yang benar, tauhid yang benar, apa yang terjadi? Melenceng mereka. Betul, melenceng jauh. Makanya benar kata Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Mereka akan terjadi perselisihan yang luar biasa. Bahkan gak tanggung-tanggung Allah mengatakan di dalam surat Muhammad, surat yang 47 ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ketika mereka tidak mau memahami Al-Quran sebatas dibaca, sebatas dihafal, tapi tidak ngerti kandungannya, apa yang terjadi? Bisa menyebabkan mereka terkunci hatinya. Kita banyak lihat korek-korek, penghafal-penghafal Quran, tapi ternyata mereka sifatnya, akhlaknya, ucapannya, perbuatannya tidak selaras dengan Al-Quran. Bahkan gak tanggung-tanggung sebagian mereka yang juga pernah belajar Quran tapi mencela Al-Quran, mencela sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina, mencela, merendahkan, menolak sebagian hukum-hukum, perintah atau larangan Allah. Banyak sekali kita lihat orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang orientalis, yang mereka tujuan Al-Quran adalah untuk merusak dari dalam dengan menyelewengkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, mengkaburkan pemahaman. Nah, ini kondisi akhir zaman Bapak Ibu. Sebagian mereka mengatakan jilbab tidak wajib,
Sholawat dengan sholat itu lebih penting sholawat daripada sholat. Lebih utama bersolawat kepada Nabi daripada sholat 5 waktu. Bayangkan, ini penyelewengan makna loh. Bahkan gak tanggung-tanggung yang bicara ini gelarnya adalah mereka dokter, LC, MA dan yang lainnya. Nah, ini umat kondisi yang dilema seperti ini menjadi terpecah pemikirannya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti kepada umatnya. Apa katanya? Aksara munafiki ummati qurra'uha. Kebanyakan umatku nanti yang dimana mereka adalah orang-orang yang qurra. Qurra itu apa? Orang yang ahli Quran. Pintar membaca Quran, bahkan hafalannya banyak mereka. Tapi apa? Munafik. Ada sifat kemunafikan. Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir ketika mensarah hadis ini, beliau menjelaskan bahwa penyebab orang itu muncul munafik, nifak dalam hatinya, meskipun dia itu orang yang pintar, bagus bacaan Qurannya, hafalannya banyak, tapi semua niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW sendiri menjelaskan dalam hadis rawahu Imam Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu ma kana amalil abdi illa kana khalisan wa yabtaghu bihi wajhillahi ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kalau tidak didasari dengan khalis. Apa khalis? Ikhlas dalam hatinya untuk mencari ridha Allah dan mencari wajah Allah, sanjungan Allah, perhatian Allah, bukan sanjungan manusia, bukan perhatian manusia, bukan caper kepada manusia, tapi capernya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter orang munafik yang pandai membaca Al-Quran, kata Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir adalah yang mereka ketika pandai membaca Quran, hafal Quran, akan tetapi mereka menyelewengkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan mereka mengingkari sebagian ayatnya. Contohnya, ayat ini setuju menurutnya, tapi ayat ini nggak setuju menurut pandangannya. Ayat ini diterima sesuai dengan keinginannya, tapi ayat yang lainnya tidak diterima menurut seleranya. Dan seperti itu. Ini karakter munafik. Karakter munafik adalah sebagaimana karakter Yahudi. Apa? Afatu minuna bi ba'di? Ya, apakah engkau akan mengimani sebagian? Kemudian watakfuru bi ba', kemudian kau mengingkari sebagian yang lain? Itu karakter orang munafik. Menerima sebagian Al-Quran, tapi juga menolak sebagian ayat yang lainnya. Menerima perintah sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya ya. Tapi mereka menolak ayat-ayat yang lainnya. Ayat tentang poligami, ayat tentang hukum kisos, hudud, ya, rajam, potong tangan, kisas dan yang lainnya. Ini karakter munafik seperti ini. Jadi kalau ada orang yang dia notabene itu katanya adalah orangnya ahli Quran, pandai tentang Al-Quran, bahkan dia orang yang punya gelar tentang agama yang hebat, sekolahnya Timur Tengah, tapi omongannya dia mengatakan, oh ini enggak cocok kalau diterapkan di Indonesia atau di negara yang lain. Ini enggak relevan ayat ini, enggak pas. Terus pasnya yang bagaimana? Padahal Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di muka bumi ini tujuannya apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di muka bumi untuk apa? Rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah Al-Quran, mengajak orang masuk Islam, tunduk kepada Allah dan mengikuti syariat yang dibawanya. Apa itu? Al-Quran.
Ya. Jadi yang dimaksud rahmatul alamin itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ketika orang mengikuti Al-Qur'an, pasti orang akan hidupnya tentram, hidupnya damai, hidupnya bahagia, hidupnya selamat dunia dan akhirat. Itu yang dimaksud rahmatul alamin. Ya. Jadi nggak ada orang kalau ikut Al-Qur'an itu kemudian hidupnya itu tersesat. Hidupnya kemudian berantakan. Hidupnya bermasalah. Lah, bermasalah ini bukan Qur'annya, orangnya. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang hidup ya, contoh saja dalam rumah tangga, kita nggak usah ngomong negara ya. Negara sudah berantakan ya. Dalam rumah tangga saja, kalau suami istri, orang tua dan anak itu saja mereka jauh dari Al-Qur'an, jauh dari bimbingan wahyu Allah, tidak mau menjalankan aturan-aturan Islam dan juga Al-Qur'an, rusak tatanan keluarga tadi. Betul. Ya. Makanya Allah SWT sudah memberikan peringatan di dalam Al-Qur'an. Makanya orang yang tidak memahami Al-Qur'an, kata Allah apa? Hati mereka dikunci. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka tidak dikunci? Dikunci. Meskipun dia membaca Quran, bisa membaca Quran, faham Quran, hafal Quran, tapi hati terkunci. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima dengan baik. Sebatas orang hafal saja bisa di otak itu, tapi hatinya tidak tersinari dengan cahaya Quran. Itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini termasuk hajrul Quran, orang yang memboikot, tidak memperdulikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, mereka yang apa? Ada mutadabur, tidak mau memahami ayat-ayatnya. Kemudian juga mereka ada mul amal, tidak mau mengamalkan. Mereka juga mengerti, juga mereka baca, juga mereka tahu isinya, kalau itu perintah itu larangan, tapi tidak mau diamalkan. Ini yang menjadikan keprihatinan Nabi. Banyak, seperti siapa? Yahudi. Yahudi itu paham tentang kitab Taurat, ya, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Pinter Yahudi itu, tapi mereka menyelisihi yang terkandung di dalam kitab Taurat itu, diselisih oleh Yahudi. Makanya diturunkan di dalam surat An-Nisa 46 ya, surat yang keempat. Minal ladzina hadu yahrifunal kalima am mawadi'ih. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi itu selalu menyelewengkan ayat-ayatnya, menukar dengan harga yang sedikit, ingin mencari keuntungan. Jadi diganti hukum-hukumnya ya, supaya bisa terhindar dari perintah dan larangan tadi. Jadi tidak mau ngamalkan. Nah, ini para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, maka diibaratkan mereka itu seperti apa? Keledai. Jadi Nabi Al-Quran menyatakan bahwa orang yang diberi kitab tapi tidak mau mengamalkan seperti apa? Keledai. Keledai yang mengangkut beban yang berat itu memberikan beban berat bagi dirinya. Nah, itu permisalannya ya. Nah, ini di dalam surat apa? Bisa kita buka di dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat yang ke-5. Mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa qaumul ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Permisalan orang-orang yang diberi kitab Taurat, kemudian kitab Taurat itu ditaruh di belakang punggungnya. Ya, artinya ini permisalan mereka tidak mau mengamalkan kitab Taurat. Siapa? Orang-orang Yahudi. Alangkah buruknya kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Mereka mengingkarinya, tidak mau mengamalkan kitab Taurat. Jadi Bapak Ibu, ini dipermisalkan orang Yahudi ini, dia ini ketika mendapatkan kitab Taurat, kemudian mereka tidak mau mengamalkan kitab Taurat, maka mereka seperti apa? Keledai, himar. Ya, himar itu, keledai itu kan binatang yang buruk ya, moncong itu mulutnya. Jadi kalau ada orang ngaku Islam, yang mereka belajar Quran, mereka menghafal Quran, mereka ngerti, tapi tidak mau mengamalkan perintah dan larangannya, persis sebagaimana kal himar, seperti keledai. Ada perintah, wajib kan perintah? Nah, tidak mau mengamalkan. Ada larangan, wajib kan ditinggalkan? Nah, tidak mau ditinggalkan.
Ini keledai betul. Ya, sebagaimana kal Yahud, orang-orang Yahudi. Makanya para jamaah Bapak Ibu, hati-hati. Jadi kalau sampai dipermisalkan seperti keledai ini, maka tingkah lakunya ini sebagaimana kaum Yahudi. Yahudi itu cerdas, pinter, ngerti terhadap kitab Taurat, tapi mereka mengingkari dan tidak mau mengamalkannya. Betul kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, kalau kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan kaum ya Allah yang engkau murkai. Siapa mereka? Kaum Yahudi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang ayat ini, ya Rasulullah, man ghairil maghdubi alaihim, siapa mereka yang dimurkai ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Humul Yahud, mereka adalah kaum Yahudi. Kenapa kaum Yahudi ini dimurkai oleh Allah? Kenapa Bapak Ibu? Karena kaum Yahudi ini adalah alimut Taurat walam ya'malu nabih. Mereka adalah kaum yang cerdas, pinter tentang Taurat, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Itu kaum Yahudi. Jadi kalau ada orang yang ngaku, siapapun dia, alim, ulama, ya, penghafal Quran, ahli tentang Quran, tapi dia tidak mau mengamalkan isinya, bahkan dia mengamalkan setengah-setengahnya, bahkan mengingkarinya sebagiannya, menolak sebagian ayatnya, maka ini seperti Yahudi. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara orang yang hajrul Quran, siapa? Mereka yang ada musima, mereka yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Nah, padahal mendengarkan Al-Quran ini sudah dapat pahala kan? Dapat pahala. Ketika orang belum bisa ngaji, cuman bisanya baca Iqra, Abata, belum bisa sampai Al-Quran, atau mungkin belum bisa lancar dalam baca Al-Quran. Ketika sekedar dia mendengarkan sima'uhu, ya, sima'ul Quran, yasma'ul Quran, yastami'unal Quran, mendengarkan dan juga berusaha untuk mengambil hikmah pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, itu sudah dapat pahala. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah turunkan di dalam surat apa? Al-A'raf. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204, Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika quri'a, apa? Quri'a di situ sebagai bentuk fi'il mabni lil majhul. Bentuk kata kerja yang dimana bentuknya adalah pasif majhul. Jadi quri'a, ketika dibacakan kepada mereka, siapa mereka yang mendengarkan Al-Quran? Mereka orang-orang siapa? Yaitu orang-orang yang ingin kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mendengarkannya dengan benar, tidak berisik, tidak rame. Ketika ada lantunan Al-Quran, mereka tidak rame sendiri. Maka apa? Maka mereka akan diberi pahala dan rahmat dari Allah. La'allakum turhamun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mendengarkan lantunan ayat Al-Quran meskipun belum bisa baca Quran sudah dapat pahala. Apalagi yang sudah bisa baca Quran. Ajib, Masya Allah, pahalanya besar. Sudah saya jelaskan di awal-awal ya dalam hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala walahu hasanu walahu hasanah wal hasatu bi asyri amsalihah. Siapapun orang membaca satu huruf saja, belajar a, ba, ta. Ini belum bisa baca Quran tapi masih abata, aba, ya, abi, abu dan sebagainya. Masih Iqra. Itu sudah dinilai itu satu kebaikan, ditingkatkan, dilipatkan menjadi 10. Falahu hasanah wal hasanu bi asyri amsalihah. Dilipatkan menjadi 10. Itu kalau niatnya ikhlas. Enggak karena sungkan, enggak karena memang isin ya. Atau ada tekanan. Ikhlas belajar Quran dia belum bisa memang, tapi pengen belajar baca Quran dia. Maka dia dapat satu kebaikan sampai 10 pahala. Itu satu huruf loh ya.
Walam akul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi 3 huruf. Berapa? Sudah 30. Itu alif lam mim saja 3 huruf, 30 kebaikan. Bagaimana kalau membaca sampai 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, 100 ayat? Masya Allah, besar pahalanya Bapak Ibu, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahkan ya orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran ini, maka dikategorikan kata Allah apa? Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang adiguno, adiguno, dumeh. Orang sombong kepada manusia saja sudah, orang yang dia ini bangga, orang yang dia ini di hadapan manusia merendahkan manusia saja sombong ya. Apalagi sampai merendahkan Allah. Bagaimana merendahkan Allah itu Bapak Ibu? Dengan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Itu sudah merendahkan Allah. Mana ayatnya Bapak Ibu? Ini kita bisa buka di dalam Al-Quran surat Luqman. Surat yang keberapa? 31 ayat yang ke-8. Nanti di rumah dibuka. Ayat yang ke-7, maaf ya. Apa kata Allah SWT? Wa idza tusla alai ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunai waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Tatkala ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang sombong itu loh. Orang-orang musyrik Quraisy Mekah. Jadi orang-orang musyrik Quraisy Mekah itu ya Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Mughirah, Walid bin Mughirah, dan yang lainnya, dan konco-konconya, dan antek-anteknya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah apa? Walla mustakbiro. Mereka berpaling sambil menyombongkan diri, sambil menutup telinganya. Disumpel telinganya dengan jari jemarinya. Sambil mereka minggat. Berpaling dari Nabi. Jadi setiap Nabi berdakwah, menyampaikan ayat Allah, ya, mereka sambil marah itu, sambil menutup telinganya. Bahkan Abu Jahal ketika datang Nabi menyampaikan ayat Allah, apa kata Abu Jahal? Secepatnya tutup telinga kalian. Nanti kalian kena sihir Nabi. Loh, ini Abu Jahal ya. Jadi setiap Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah itu, Abu Jahal mengatakan, hati-hati, tutup telinga kalian, sebentar lagi Muhammad nanti akan menyihir kalian. Coba. Tuduhannya apa? Sihir. Maka jelas ayat ini fabashshirhu bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak memperhatikan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Atau sekarang orang itu ketika ada bacaan Quran, mereka langsung apa? Marah, berisik, panas kupingku. Orang yang seperti ini kata Allah adalah orang yang sombong. Maka orang sombong tidak akan pernah masuk surga. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat apa? Dalam hatinya sifat sombong, meskipun seberat biji sawi. Ya. Bahkan lebih kecil daripada itu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu kibr, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak wahyu Allah, kebenaran Allah. Ayat-ayat Allah itu ditolak. Dengan sifat yang angkuh tadi, sambil berpaling, sambil marah-marah dan yang lainnya, dan merendahkan manusia. Itu karakter sifat sombong seperti itu para jamaah Bapak Ibu. Oke? Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitulah kondisi akhir zaman yang dimana Allah SWT sudah menyampaikan kepada kita tentang keprihatinan Nabi, keluhan Nabi kepada Allah, berdoa, ya Allah kenapa sih umatku mereka meninggalkan Al-Quran? Ya karena seperti itu. Mereka kadang-kadang mengaku Islam tapi nggak senang dengan petunjuk wahyu Al-Quran, tidak mau dibimbing, diperintah, dilarang oleh Al-Quran. Jangankan kok mereka mengamalkan, baca pun nggak mau, belajar pun nggak mau, apalagi mau menghafalkan dan mau memahaminya, tadabbur. Jadi para jamaah Bapak Ibu, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam ayat-ayat Allah ini.
orang yang dicela oleh Allah dan Nabi, ya, kita diperintah tidak mau, dilarang kita malah melanggarnya, tidak mau belajar, tidak mau ya membacanya, ya, atau mungkin kita tidak mau menghafal meskipun hanya satu surat, ya, apalagi memahaminya. Nah ini jangan sampai terjadi. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin itu kajian pada malam hari ini, dan insya Allah untuk yang akan datang kita akan menyampaikan ya terkait dengan penjelasan ini yang terakhir, mereka yang adamul hukmi, mereka yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Nah, sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan seperti itu. Ya, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap hari sholat, ya. Istri karah apa ini? Bahasanya nih, tulisannya kurang jelas ya. Ada dua perkara kepada saudara daripada dicaci maki, saya tidak mendekat terus. Kerah maksudnya, berantem gitu. Saya setiap hari ya, sholat, istri kerah ya. Ada dua perkara kepada saudara daripada dicaci maki, saya tidak mendekat terus dan tidak berani. Apa reaksinya sholat istikharah, doa saya terkabul? Pertanyaannya sebaiknya dengan rapi ya, dengan bagus ya. Kadang-kadang bingung juga ya. Jadi intinya di sini kalau memang ada persoalan perkara ini ya, kemarin sudah kita jelaskan pada hari Rabu kajian kita tentang bab sholat ya, yaitu tentang keutamaan sholat istikharah ya. Jadi setiap ada masalah apapun, Nabi menganjurkan untuk sholat istikharah 2 rakaat, kemudian berdoa memohon kepada Allah untuk menyelesaikan urusannya. Ya, insya Allah itu perintah. Ya. Jadi kalau ada masalah keluarga, masalah istri, masalah suami, ya kata Nabi SAW, sholatlah 2 rakaat, kemudian mintalah petunjuk, mintalah pertolongan kepada Allah agar diselesaikan urusannya. Bahkan Nabi SAW juga ya setiap ada masalah urusan terhadap umatnya atau keluarganya, beliau langsung sholat. Ya. Jadi Nabi SAW itu kalau ada masalah itu langsung sholat 2 rakaat. Maka Nabi membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin ya. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 152, surat yang kedua. Hai orang-orang yang mengaku beriman, hendaknya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ingat, minta pertolongan kepada Allah itu bukan harta, tapi bukan harta, ya bukan dengan manusia, tapi dengan sabar dan sholat. Nah itu. Yang kedua, orang laki-laki wajib berjumatan. Apakah wanita diwajibkan untuk keramas sebelum sholat Jumat, sesudah sholat Jumat? Ya. Jadi masalah keramas itu tidak ada wajib dan sunnahnya. Silakan keramas tidak. Yang kedua, tidak ada kewajiban bagi wanita untuk sholat Jumat. Jadi yang wajib itu bagi laki-laki sebagaimana sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadis itu bahwa salat Jumat itu hakul ala muslim, hakun alal muslim. Salat Jumat itu wajib bagi setiap orang muslim. Illa kecuali mereka adalah yaitu bayi atau anak kecil yang belum balik. Kemudian juga mereka adalah budak. Kemudian yang ketiga mereka adalah yaitu wanita. Yang keempat adalah mereka musafir. Itu tidak ada kewajiban salat Jumat. Selain itu wajib bagi mereka untuk salat Jumat ya. Meskipun ulama menjelaskan juga mereka yang sakit yang tidak mampu untuk sholat berjamaah di masjid sholat Jumat. Semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa